Ketemu lagi dengan saya Yusila Setianto di sesi sharing ya. Kali ini saya mau sharing dan bedah buku dari bukunya Dr. Michael Hall tentang hypnotic thinking. Jadi tujuan dibuat buku ini sama Michael Hall tentang for unleashing potensial, bagaimana meningkatkan potensi diri dengan berpikir secara hipnotik. Jadi buku ini cukup menarik karena membahas tentang apa itu fenomena hipnotik. Ya, kalau di Amerika atau beberapa negara atau bahasa Inggris mereka menggunakan istilah trance ya. Dan uniknya uh, tidak banyak orang yang mengetahui apa itu hipnotik atau trance gitu, karena mereka yang mengetahui ya secara khusus di Indonesia ya, secara kultural, bahwa hipnosis itu adalah kondisi di mana kita mempengaruhi orang lain. Tapi ada dua fenomena yang mengatakan bahwa hipnosis adalah bagaimana menembus area kritis seseorang untuk berkomunikasi, dan yang kedua adalah sebuah kondisi atau sebuah keadaan. Bahkan Hall juga bilang bahwa hipnotik itu adalah sebuah proses. Jadi kalau misalkan kita terjemahkan tujuan dari hipnotik adalah menembus area kritis seseorang, berarti ada proses fenomena. Nah, hipnosis sendiri dikembangkan namanya dulu oleh Dr. James Braid dengan nama hipnosis yang artinya dewa tidur. Jadi kondisi menyerupai tidur. Nah, di Indonesia orang masih menganggap bahwa hipnosis adalah kondisi tidur atau tidak sadar. Yang sebenarnya fenomena hipnotik tidak ditemukan ketika seseorang dalam kondisi tidur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kondisi hipnotik atau fenomena hipnosis ditemukan ketika orang dalam keadaan fokus dan aware. Nah, di buku ini Michael Hall bilang namanya hypnotic state. Jadi trance. Jadi dia sudah merangkum dari beberapa literatur tentang hipnosis. Dulu Mesmer bilang bahwa kondisi hipnosis adalah kondisi di mana seseorang face atau gazing, melihat fokus. Lalu ada lagi artificial somnambulism dari Pushger, dan banyak fenomena. Tapi saya suka kesimpulannya yang dibuat oleh Michael Hall tentang hypnotic state atau trance. Jadi kata Hall dalam bukunya, trance itu ada sekitar hipnotik itu ada sekitar 7 fenomena atau 7 hal yang muncul dalam fenomena hipnotik. Yang pertama ya hipnosis itu sendiri. Berkembang di tahun 70-an bahwa hipnosis adalah kondisi tentang perubahan gelombang otak dari beta, alfa, theta hingga delta. Nah, proses hipnosis adalah di mana diterimanya informasi ketika seseorang sedang fokus, dan itu ketika seseorang berada dalam kondisi alfa dan theta. Ini umum sekali jika teman-teman atau rekan-rekan baca buku tentang hipnosis, kajian tentang gelombang otak. Jadi dan dari sini setiap hari kita mengalaminya ketika sedang bengong, termenung, terpesona, berpikir sesuatu. Nah, hypnotic thinking dalam bukunya Hall adalah proses pengolahan data dari dalam diri untuk merespon sebuah stimulus eksternal sehingga sebuah sumber daya. Nah, jadi ada 7 tadi. Pertama trance, yang kedua perubahan state, perubahan kondisi pikiran dan perasaan. Ada yang dibilang namanya disasosiasi. Jadi untuk sementara kita berpikir di luar dari diri kita. Atau asosiasi, disasosiasi dan asosiasi. Bahasa yang disini gue adalah trance in dan trance out. Trance out adalah ketika kita berpikir sesuatu di luar dalam diri kita. Trance in adalah sesuatu ketika kita berpikir tentang diri kita. Trance in, trance out. Itu terjadi setiap hari dan natural sekali. Nah, Dr. Milton Erickson, salah satu psikoterapis kenamaan, menggunakan pendekatan trance in dan trance out ini. Dan pendekatannya dinamakan experiential hypnosis, eksperimen dengan hipnosis. Lalu yang kedua suggestibility. Bagaimana seseorang area kritisnya kebuka sehingga bisa menerima suggestibility. Ingat, sugesti dalam bahasa Indonesia artinya ide dan saran dan pengaruh yang diberikan kepada seorang lain. Sehingga ketika seorang pikiran terbuka menerima informasi, itu sudah menjadi bagian dari proses hipnosis. Pun jika sekarang Anda menyimak apa yang saya sampaikan dan menjadikan sebuah proses kognitif, entah itu dibandingkan, entah itu ada dianalisis, entah itu diterima, itu adalah bagian dari hipnosis. Yang keempat adalah highly fokus yang tinggi ketika seseorang belajar. Makanya pendekatan ini digunakan untuk edukasi misalkan, atau merubah fokus, ya kan?
Jadi ketika dalam dunia keperawatan, seseorang dirubah fokusnya. Maksudnya apa? Ketika ingin disuntik dia mengganti bayangannya menjadi sesuatu yang lain. Nah, itu highly focus. Control, hypnotic thinking atau trance adalah kondisi di mana kita bisa mengontrol diri kita, ya. Meaning making, saya suka ini meaning making. Meaning making ketika seseorang diberikan sebuah stimulus atau pertanyaan dari luar, misalnya pendekatan coaching, orang ditanya sesuatu, lalu dia bengong, lalu terjadi sebuah pemaknaan atau pertanyaan ke dalam diri yang jawabannya ada di dalam diri. Ketika dia mencari sebuah jawaban, berpikir, itu adalah kondisi hypnotic trance atau hypnotic state. Yang ke 7 ya, hypnotic state adalah kondisi komunikasi, proses komunikasi verbal atau non verbal. Seperti kita ketahui, awal dari komunikasi verbal adalah non verbal dulu. Karena setiap komunikasi non verbal itu juga menciptakan makna. Nah, bagusnya Hall dalam buku ini, dia merangkum bahwa hipnosis adalah sebenarnya kondisi seorang di mana sangat cerdas terhadap dirinya sendiri karena dia mengontrol. Jadi kalau kata Hall dan Erikson, hypnotic state itu kondisi kreativitas bisa muncul sebab dengan adanya fokus ke dalam diri, seseorang bisa mengeksplorasi cara dia berpikir. Dan kata Hall dalam buku ini, hypnotic state atau keadaan terhipnosis adalah proses belajar, learning process. Entah nanti digunakan dalam proses komunikasi, terapeutik, atau apapun, dan hipnosis adalah sesuatu yang sebenarnya natural, alamiah, dan terjadi dalam keseharian. Oke, jika Anda tertarik silakan baca buku ini. Ini lumayan untuk jadi bahan kajian ya. Sehingga nanti kalau kita mau menghipnotis orang, nggak perlu lagi membuat orang dalam kondisi yang masuk ke ruang theta atau tidur. Tinggal ngomong aja. Oke, sekian dari saya sesi sharing tentang bedah buku ini. Nanti jika ada kesempatan kita perdalam. Silakan like dan subscribe jika bermanfaat. Jadi saya lebih termotivasi untuk sharing tentang buku-buku pemberdayaan diri. Sekian dari saya, stay safe, stay healthy. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalam, bye.